Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagi custom ROM. Dan di ROM ini mungkin tidak perlu banyak yang dibahas. Jadi untuk pembahasan kali ini kita langsung saja ke bagian intinya. Oke, untuk custom ROM ini adalah Arrow. Seperti biasa untuk di ROM Arrow ini pada bagian launchernya sudah menggunakan Arrow OS Launcher. Yang pada bagian pengaturan launchernya ini sudah ada pengaturan untuk merubah tampilan icon pack. Tapi untuk merubahnya kita harus mendownload lagi untuk icon packnya ini. Beralih ke bagian kamera, seperti biasa di custom ROM Arrow ini sudah menggunakan kamera Go untuk kamera bawaannya ini. Dan untuk pengaturan kameranya di sini sangat minim sekali, jadi saya sarankan kalian menggunakan Gcam saja. Lanjut kita lihat pada bagian tentang ponselnya. Untuk kernelnya di sini sudah saya ubah ke Kangrook R8. Untuk versi Androidnya di ROM ini masih berada di Android 11 dengan build terbaru di tanggal 5 September tahun 2022. Dan untuk kernel bawaannya sendiri di ROM ini sudah menggunakan kernel dari Arrow. Cuma untuk kernel bawaannya ini ada bug yang saya temukan di bagian pengisian baterai. Yang dimana jika kita menggunakan kernel bawaan saat pengisian daya itu hanya mentok di 96% saja. Dan setelah saya ganti ke Kangrook ini sudah bisa normal lagi sampai 100%. Selanjutnya untuk bagian yang lain seperti gestur, di ROM ini seperti biasa sudah tersedia 3 gestur. Kemudian untuk di bagian tampilan fiturnya biasa saja, untuk dark mode juga di sini sudah bisa digunakan. Lalu pada bagian gaya dan wallpaper di sini sudah ada pengaturan tema khas Android 11. Yang dimana pada bagian ini kita sudah bisa mengatur pilihan font, tampilan icon WiFi, icon baterai dan sinyal yang menyatu, perubahan warna dasar, dan juga bentuk icon. Di sini juga sudah tersedia pengaturan refresh rate dari 30 Hz sampai 120 Hz. Ada juga fitur peningkatan warna di sini yang tersedia 3 pilihan. Ya, jadi untuk bagian ini paling cuma itu saja yang terbilang cukup penting untuk fiturnya ini. Lalu di sini juga sudah tersedia indikator jaringan yang terletak pada bagian jaringan dan internet, yang dimana menurut saya fitur ini sudah cukup penting. Oke, jadi di ROM ini menurut saya akan sangat membosankan jika dilihat dari segi tampilan, karena sangat minim perubahan pada bagian tampilannya ini. Kecuali bagi kalian yang bisa merubah-rubah tampilan pakai substratum. Kemudian untuk penangkapan sinyal di ROM ini sudah normal. Untuk WiFi, Bluetooth, hotspot dan NFC sudah bisa aktif. Di sini juga masih tersedia perekam layar bawaan yang sayang sekali tidak ada pengaturan resolusi serta pengaturan FPS-nya. Lanjut pada bagian performa, seperti biasa saat pengetesan menggunakan Antutu versi 9, skornya ini bisa mendapatkan angka 600 ribuan. Ya, skor yang sudah termasuk tinggi bagi Poco X3 Pro. Lalu pada tes kestabilan di ROM ini masih mirip-mirip sama Arrow Android 13 yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk performanya ini bisa stabil dengan angka di atas 80%. Tapi menurut saya untuk pengetesan ini hanya gambaran saja. Nyatanya untuk dipakai bermain game seperti biasa, di sini saya tes menggunakan game PUBG Mobile. Untuk gameplay pada game PUBG ini bisa berjalan normal dengan grafik smooth extreme. Untuk PUBG Mobile ini saya jarang sekali menemukan frame drop. Lalu untuk bagian giroskopnya juga di sini sudah normal dan tidak ada kendala. Di game ini juga sudah saya tes bermain sambil merecord dan hasilnya bisa dibilang masih smooth. Lalu untuk suhunya juga di game PUBG Mobile ini yang saya rasakan suhunya itu tidak terlalu panas dan masih panas wajar saja. Pada game selanjutnya yaitu Car X Deep Racing 2, untuk gameplay di game ini sudah bisa berjalan mulus. Yang dimana ketika saya bermain game ini pada mode online biasanya ketika HP-nya sudah panas, gameplaynya itu sering terjadi frame drop. Tapi setelah saya menggunakan custom ROM ini, gameplaynya sudah terbilang normal dan bisa berjalan mulus. Namun suhunya tetap saja panas untuk game Car X Deep Racing 2 ini. Kemudian untuk penggunaan baterai di ROM ini bisa terbilang boros. Ya, bisa kita lihat di sini untuk SOT yang saya dapatkan berada di sekitar 4 jam. Dengan pemakaian terlama yaitu game PUBG Mobile selama 1 jam lebih. Namun ketika saya tes dengan penggunaan biasa seperti sosmed dan game sesekali, untuk pemakaian baterainya ini bisa terbilang cukup awet dan tidak terlalu boros. Dan bagi kalian yang mencari custom ROM buat gaming Android 11, menurut saya ROM ini sudah cukup bagus.
karena ROM-nya ini sudah stabil, minim bug, dan sangat ringan. Cuma baterainya saja yang menurut saya boros jika digunakan dalam pemakaian untuk bermain game. Lalu untuk firmware yang saya gunakan di ROM ini menggunakan FW dari MIUI Europe versi 12.0.5.0. Ya, jadi seperti itu saja untuk pembahasan custom ROM ini. Karena di ROM ini tidak terlalu banyak yang harus dibahas, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.